Sahabatku di dalam Tuhan, agunglah kasih Allah dalam hidup kita. Karena itu, mari siapkan waktu untuk beribadah, menyembah dan memuji Tuhan dengan pujian "Kasih-Mu tiada duanya". Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Pujian ini menguatkan kita. Tidak ada kasih seperti kasih Tuhan. Itulah yang akan disampaikan oleh firman. Dan sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa, beritahukanlah kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Dan semua yang mengikuti dimanapun berada, keluarga-keluarga yang beribadah saat ini, Tuhan jamah dan Tuhan ubahkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini mau disampaikan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 10. Begini dikatakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini disampaikan kepada kita yang mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus, bahwa kita harus wajib saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah.
Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat 7 dan 8. Tanda bahwa kita mengenal dan percaya kepada Allah itu nyata dalam tindakan mengasihi sesama. Dasar kita mengasihi sesama karena Allah telah duluan mengasihi kita. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan tindakan kasih Allah dinyatakan dengan mengutus anaknya yang tunggal, rela sengsara, menderita, mati dan bangkit untuk menebus, mengampuni dosa-dosa kita, dan supaya kita hidup dan diselamatkan olehnya. Ayat 9 dan ayat 10. Keluarga yang diberkati Tuhan, dari bagian firman ini disampaikan kepada kita sebagai keluarga, sebagai orang yang mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah telah duluan mengasihi kita. Karena itu kita harus wajib mengasihi sesama. Kasih itu berasal dari Allah. Orang yang percaya kepada Allah harus mengalirkan, harus mempraktikkan kasih Allah kepada sesama. Mengasihi sesama adalah tanda kita mengenal Allah. Sebagaimana tema renungan hari ini. Kasih bukan sebatas kata-kata, tapi harus dibuktikan dalam tindakan kerelaan berkorban. Itulah yang telah dicontohkan oleh Yesus Kristus yang rela berkorban untuk menyelamatkan dunia. Tindakan kasih yang rela berkorban hendaklah dipraktikkan mulai dari dalam rumah, hubungan suami istri, orang tua dan anak, saudara bersaudara, dipraktikkan di tengah pelayanan dan di tempat kerja. Sebab apa yang kita lakukan tanpa kasih, sia-sia semua yang kita kerjakan. Karena itu, lakukanlah segala sesuatu didorong dan didasarkan oleh kasih. Sehingga apa yang kita lakukan itu kita lakukan karena kita mengasihi Allah, dan wujud mengasihi Allah, kita mengasihi sesama. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa. Firman telah diberitakan. Tuhan jamah semua yang mengikuti pelayanan firman ini. Biar firman ini bukan sekadar didengar, tapi dipraktikkan dalam hidup ini. Terpuji namamu Bapa. Jamah berkati keluarga-keluarga yang tetap setia tekun beribadah keluarga melalui pelayanan firman ini. Dimanapun mereka berada. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang bimbang diteguhkan, dikokohkan iman mereka, yang berkekurangan dicukupi. Dan biar Tuhan yang terus bawa kami untuk berjalan di jalan Tuhan, sehingga kami menggapai hari depan gemilang oleh dan di dalam pertolongan Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah oleh kasih-Nya yang besar akan menyertai, menolong, memberi kemujuran, keberuntungan, dan menyelamatkan saudara bersama keluarga, kini dan seterusnya. Amin. Trims.